Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Mazaya Story, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Pagi itu, seperti biasa, Dinda menjalani hari-harinya dengan penuh rutinitas yang membosankan. Sebagai seorang wanita muda yang baru lulus kuliah, hidupnya terasa datar. Tidak ada yang istimewa, hingga pada suatu hari, ketika dia mengunjungi pasar tempat ibunya berjualan, sebuah peristiwa mengubah jalannya hidupnya. Dinda sedang berjalan menuju toko ibunya di pasar, saat tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan toko. Seorang pria dengan tubuh besar, bertato di hampir seluruh tubuhnya, keluar dari mobil tersebut. Matanya tajam, ekspresinya dingin, dan aura yang dikeluarkannya begitu menakutkan. Dinda hanya bisa menatap pria itu dengan rasa penasaran dan sedikit ketakutan. Pria itu mendekati ibunya, berbicara dengan nada yang serius dan tegas. Dinda yang penasaran, mencoba mendengarkan percakapan mereka dari kejauhan. "Ibu, saya akan mengambil alih pasar ini mulai sekarang," ujar pria itu dengan suara berat, sambil menunjukkan beberapa lembar uang. "Tolong pastikan tidak ada masalah. Jangan sampai saya mendengar kabar buruk." Dinda terkejut mendengar ucapan tersebut. Seorang pria bertato yang terlihat seperti bos mafia itu ternyata memiliki kendali atas pasar tersebut. Dan ibu Dinda sepertinya tahu betul siapa dia. "Tentu saja, Pak Arman," jawab ibu Dinda dengan suara gemetar. Dinda pun semakin penasaran, namun tak sempat bertanya lebih jauh. Tiba-tiba pria itu berbalik dan meliriknya dengan tajam. "Kau adalah anaknya?" tanyanya. Dinda yang terkejut hanya mengangguk. "Berhati-hatilah di sini. Pasar ini bukan tempat untuk orang lemah," kata pria itu dengan suara yang penuh ancaman. Tanpa menunggu jawaban, pria itu berjalan pergi. Dinda merasa ada sesuatu yang janggal, dan hatinya mulai dipenuhi rasa cemas. Siapa sebenarnya pria itu? Dan mengapa ibunya begitu tunduk padanya? Beberapa hari kemudian, Dinda kembali bertemu dengan pria itu, yang ternyata bernama Arman. Tidak hanya itu, Dinda juga mendapati dirinya dihadapkan pada sebuah tawaran yang sangat sulit untuk ditolak. Arman, bos mafia yang dikenal kejam, menghubungi Dinda melalui telepon. "Dinda, aku ingin bicara denganmu. Ada urusan penting yang perlu diselesaikan," katanya dengan nada yang tenang namun tegas. Dinda merasa cemas, namun ia tidak bisa menolak. Ia pun setuju untuk bertemu di sebuah restoran mewah di pinggir kota. Begitu tiba di restoran, Dinda langsung dihampiri Arman yang sudah duduk menunggunya. "Selamat datang, Dinda. Aku tahu ini pasti mengejutkan, tapi aku ingin menawarkanmu sesuatu," ujar Arman sambil tersenyum tipis. "Aku membutuhkan seseorang yang bisa mengelola bisnis keluargamu, dan aku rasa kau adalah orang yang tepat." Dinda terdiam. Tawaran itu terdengar menggiurkan, tapi dia tahu bahwa hidupnya akan berubah drastis jika menerima tawaran tersebut. "Apa yang sebenarnya Anda inginkan?" tanya Dinda hati-hati. "Jangan khawatir. Aku hanya ingin bekerja sama. Kau akan mendapatkan segala yang kau inginkan, dan aku akan menjagamu," jawab Arman, memandang Dinda dengan tatapan yang penuh keyakinan. Namun, di balik tatapan itu, Dinda merasa ada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tak bisa ia pahami. Dan rasa penasaran itu, perlahan-lahan, mulai menguasai pikirannya. Dinda tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan terhubung dengan seorang pria seperti Arman. Pada malam pertama mereka bertemu dalam pernikahan yang sudah direncanakan, Dinda merasakan ketegangan yang luar biasa. Semua yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana cara untuk menghadapi malam itu. Mereka duduk berdua di kamar pengantin, dengan suasana yang canggung. Arman memandangnya dengan penuh perhatian, namun Dinda bisa merasakan aura kejam yang masih menyelimuti dirinya. "Dinda, aku tahu ini tidak mudah, tapi kau harus bisa menyesuaikan diri," ujar Arman dengan suara yang dalam. "Ingat, ini adalah jalan yang kita pilih bersama." Dinda hanya mengangguk pelan. Namun,
Saat ia membuka mata, dia terkejut melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di tubuh Arman, tato-tato yang menutupi hampir seluruh kulitnya tampak begitu mencolok di bawah cahaya lampu kamar. Tato-tato itu bukan sekadar gambar biasa, tapi simbol-simbol yang sepertinya mengandung kekuatan dan kekejaman. Dinda terdiam sejenak, tidak tahu harus berkata apa. Perasaan takut, cemas, dan kebingungannya semakin mendalam. "Tunggu, ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan padamu," kata Arman, tiba-tiba memecah keheningan. Ia membuka laci meja samping tempat tidur dan mengambil sebuah buku kecil. "Ini adalah perjalanan hidupku, Dinda. Buku ini berisi cerita yang tak banyak orang tahu. Aku dulu pernah menjadi orang yang sangat berbeda. Dan aku ingin kau tahu siapa aku sebenarnya." Dinda merasa terkejut dan bingung. "Kenapa kamu memberi aku buku ini?" tanyanya. Arman tersenyum. "Karena aku ingin kau melihatku dengan mata yang berbeda. Aku ingin kau tahu bahwa aku bukan hanya bos mafia yang kejam. Aku punya cerita lain yang lebih dalam." Dinda mengangguk, meskipun hatinya masih berat. Malam itu, mereka hanya berbicara tanpa ada hal lain yang terjadi. Namun, Dinda merasa bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar dan penuh misteri. Hari-hari setelah malam pertama itu terasa semakin aneh bagi Dinda. Meski hidup bersama Arman, dia merasa seperti berada dalam dunia yang sama sekali berbeda. Dinda mulai mendalami buku yang diberikan Arman, yang berisi kisah hidupnya yang penuh dengan penderitaan, kekerasan, dan dunia gelap yang tidak pernah ia bayangkan. Di setiap halaman buku, Arman menceritakan kisah masa lalunya. Bagaimana ia dibesarkan di jalanan, terlibat dengan kelompok preman pasar, dan akhirnya menjadi bos mafia yang dikenal di seluruh kota. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa ia lepaskan, suatu perasaan hampa dan kekosongan dalam hatinya. Dinda merasa terhanyut dalam kisah Arman, dan semakin lama semakin terhubung dengan sisi lembut yang tersembunyi di balik ketegasan dan kekejamannya. Suatu hari, Dinda memutuskan untuk bertanya langsung kepada Arman tentang tato-tatonya yang penuh misteri. "Arman, apa arti semua tato itu?" tanya Dinda, saat mereka berdua duduk di ruang keluarga. Suasana di dalam rumah besar itu terasa mencekam, namun Dinda ingin tahu lebih banyak. Arman berhenti sejenak, menatap tangan-tangannya yang penuh tato, lalu menarik napas dalam-dalam. "Tato-tato ini bukan sekadar gambar, Dinda. Mereka adalah simbol perjalanan hidupku. Setiap garis menggambarkan keputusan-keputusan yang pernah aku buat. Tapi, tidak semua keputusan itu benar," katanya dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. "Tato ini juga mengingatkanku pada kesalahan-kesalahanku." Dinda terkejut mendengar pengakuan Arman yang tidak pernah ia duga sebelumnya. "Jadi, tato ini bukan untuk menunjukkan kekuatanmu?" tanya Dinda dengan hati-hati. Arman menggelengkan kepala. "Tidak, Dinda. Justru tato ini adalah beban. Beban yang selama ini aku pikul. Setiap kali aku melihatnya, aku ingat betapa banyak orang yang terluka karena tindakanku." Dinda merasa campur aduk. Di satu sisi, dia ingin percaya bahwa ada sisi baik dalam diri Arman, tetapi di sisi lain, dia tahu bahwa kehidupan yang dijalani Arman penuh dengan bahaya dan kekerasan. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang merasa ingin membantu, meskipun itu berarti menghadapi ketakutan terbesar dalam hidupnya. Beberapa minggu berlalu sejak percakapan itu. Arman tampaknya semakin terbuka kepada Dinda, berbicara lebih banyak tentang masa lalunya yang kelam. Namun, kehidupan mereka tidak berjalan mulus begitu saja. Makin lama, Arman merasa semakin terperangkap dalam dunianya yang gelap. Suatu malam, setelah menghadiri sebuah pertemuan bisnis dengan para pengikutnya, Arman kembali ke rumah dalam keadaan gelisah. Dinda yang melihatnya langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa, Arman?" tanya Dinda dengan penuh perhatian. Arman menatapnya. Matanya kosong. "Aku lelah, Dinda. Lelah dengan semua ini. Aku ingin keluar dari dunia ini, tapi rasanya terlalu terlambat. Mereka tidak akan membiarkanku pergi begitu saja," katanya dengan suara yang pecah.
Dinda mendekat, meraih tangan Arman. Arman, kamu bisa berubah. Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya yang ingin bertobat, kata Dinda, mengingatkan Arman akan kekuatan iman. Arman terdiam, menatap Dinda sejenak, lalu meremas tangan Dinda. Aku takut. Dinda, takut kalau aku tidak bisa meninggalkan semua ini. Tapi aku juga tahu, jika aku terus begini, aku hanya akan menyakiti lebih banyak orang. Dinda menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya dan Arman. Kita bisa mulai dari sekarang. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Allah memberi kita kesempatan, dan aku percaya, kamu bisa mendapatkan hidup yang lebih baik. Arman menatap Dinda dengan mata penuh rasa terima kasih, meskipun di wajahnya masih terbayang keraguan. Namun, malam itu, mereka berdua memutuskan untuk berjuang bersama, melepaskan diri dari masa lalu yang kelam. Perubahan dalam diri Arman tidak terjadi dalam semalam. Itu adalah proses panjang yang penuh dengan rintangan dan godaan. Arman mulai menjauh dari dunia gelap yang membesarkannya. Meskipun itu tidak mudah. Ia menghadapi ancaman dari orang-orang yang dulu pernah bekerja bersamanya, yang tidak rela kehilangan kekuasaannya. Namun, Dinda tetap berada di sisi Arman, memberikan dukungan tanpa henti. Suatu hari, Arman memutuskan untuk mendatangi seorang ustadz yang terkenal di kota. Dia merasa bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar meninggalkan masa lalunya adalah dengan kembali ke jalan yang benar. Di hadapan ustadz, Arman mengungkapkan segala dosanya. Saya merasa seperti sudah terlalu jauh dalam dosa, ustadz. Tapi saya ingin bertobat, saya ingin berubah, katanya dengan suara penuh penyesalan. Ustadz itu memandang Arman dengan penuh kasih sayang. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, Arman. Tuhan selalu menerima hambanya yang bertobat. Yang penting adalah niat dan usaha untuk berubah, jawab ustadz itu dengan lembut. Setelah pertemuan itu, Arman merasa seolah sebuah beban besar terangkat dari pundaknya. Ia mulai belajar lebih banyak tentang agama, tentang bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik, dan perlahan mulai menjalani kehidupan yang lebih terarah. Beberapa tahun setelah pernikahannya dengan Dinda, Arman benar-benar berubah. Ia tidak lagi dikenal sebagai bos mafia yang menakutkan, tetapi sebagai seorang ustadz yang terkenal dan dihormati. Kisah hidupnya yang penuh dengan penyesalan dan pertobatan menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama mereka yang pernah terjebak dalam kehidupan gelap seperti yang pernah ia jalani. Arman dan Dinda hidup bahagia, membangun keluarga yang penuh dengan cinta dan kedamaian. Mereka menjadi teladan bagi masyarakat sekitar tentang bagaimana seseorang bisa berubah, tentang bagaimana kekuatan iman dan cinta bisa menyembuhkan luka yang paling dalam. Dan di akhir cerita ini, Arman tidak hanya menjadi seorang ustadz, tetapi juga seorang sosok yang dihormati dan dicintai, yang mengajarkan bahwa perubahan itu mungkin, asalkan ada niat yang kuat dan pertolongan dari Allah. Dari kisah Arman yang penuh perjuangan dalam mencari jalan keluar dari kehidupan yang penuh dengan kesalahan dan dosa, kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat dan berubah menjadi lebih baik, apapun masa lalu kita. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah 222. Ayat ini mengajarkan kita bahwa Allah selalu membuka pintu ampunan bagi hambanya yang ingin kembali ke jalan yang benar, tidak peduli seberapa buruk masa lalunya. Perubahan itu mungkin, jika kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan tulus untuk memperbaiki diri. Cerita ini adalah fiktif belaka, yang dibuat seolah nyata untuk diambil hikmahnya. Semoga dapat memberikan pelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jika kamu merasa cerita ini menginspirasi, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.